Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Masih semangat? Insya Allah. Alhamdulillah kalau semuanya masih pada semangat dan kabarnya baik semuanya. Hadir semuanya ini apa yang ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk Pak? Ya saya presentasi terlebih dahulu ya. Ahmad Titanto, Ainun Naim, Hadir Pak. Muhammad Dawa Prasetyo, Hadir. Nur Hamdan, Hadir Pak. Kamil Utohan, Salim Sugianto. Nah ini yang sakit Pak. Tadi izin apa tidak? Tidak izin. Tidak izin Pak. Ya, sudah berapa kali kita masuk? 2 hari ini Pak. 2 hari ini. Ya, ketika nanti tidak masuk, saya sarankan dan harus diwajibkan sebenarnya harus izin ketika tidak masuk ya. Ini berarti yang tidak masuk kan Mas Salim. Ya. Sudah 2 hari. Kalau besok kok tidak masuk, nanti teman-teman semuanya jenguk Mas Salim ya. Iya Pak. Ya. Rencana masuk besok Pak. Ya, semoga Mas Salim cepat sembuh. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertemuan yang keberapa ya? Keempat. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab zina. Nah, tujuan pembelajaran bab zina ini adalah untuk mengetahui pengertian zina dan hukum-hukum zina dan hikmah diharamkannya zina. Tentu saja bisa menyimak poin-poin ya di depan. Iya Pak. Ya, yang pertama adalah pengertian zina. Zina adalah persetubuhan atau bertemunya alat kelamin antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ya, jadi ketika ada seseorang laki-laki dan perempuan belum menikah melakukan hubungan seks atau bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan, namun seorang laki-laki dan perempuan tersebut belum menikah secara agama, itu dinamakan zina. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Jadi zina itu dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan hak milik kita. Yang kedua adalah status hukum zina. Para ulama bersepakat bahwa hukum zina adalah haram dan termasuk salah satu bentuk perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sudah jelas sekali bahwa jelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan tentang bahwa mendekati zina saja itu sudah dilarang. Apalagi kok kita sampai melakukan zina, itu adalah sangat dosa yang besar sekali, karena zina itu termasuk perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
berpacaran. Contohnya perbuatan mendekati zina itu berpacaran. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan zina. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang mendorong nafsu kita untuk melakukan zina itu adalah termasuk perbuatan hal-hal yang mendekati zina. Yang ketiga adalah macam-macam zina. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Nah, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan kok sudah menikah, namun ia berhubungan intim tetapi tidak dengan suaminya atau istrinya, namun berhubungan intim dengan orang lain, itu dinamakan zina muhsan. Dan hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam. Apa sih rajam itu? Ada yang tahu? Rajam itu kalau setahu saya itu dipukuli dengan batu, Pak. Salah, bukan dipukul, dilempar. Nah, rajam adalah dilempari dengan batu. Nah, teknis penerapan hukum rajam itu sendiri yaitu pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Nah, jadi batu yang digunakan untuk merajam seseorang yang telah melakukan zina muhsan itu batunya harus tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi batunya harus pas-pasan. Ini nanti saya akan tayangkan video orang yang dirajam. Ya, ini bisa disimak. Ini adalah contoh video orang yang dihukum rajam. Bisa disimak ya. Yang belakang kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini adalah gambaran orang yang dihukum zina, dihukum rajam. Nah, ini adalah gambaran orang yang melakukan zina muhsan dan dihukum rajam. Ya, itu adalah tadi gambaran orang yang dihukum rajam ya. Hukumannya itu dilempari batu seperti pada video tadi sampai mati, dan batunya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, harus pas-pasan. Nantinya orang yang telah melakukan zina muhsan tadi itu hukumannya dirajam kan. Nanti proses merajamnya orang yang telah melakukan zina itu dikubur, tapi kepalanya tidak ikut dikebumikan. Kepalanya masih ada di luar kebumian, lalu dilempari batu. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perdaka. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah, namun ia sudah melakukan hubungan intim atau bertemunya antara laki-laki dan perempuan di luar nikah secara agama, itu dinamakan zina ghairu muhsan. Nah, dan hukumannya bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali. Ini saya akan menampilkan hukuman bagi orang yang telah melakukan zina ghairu muhsan, yaitu dengan hukumannya adalah dicambuk
100 kali. Bisa diterima lagi. Ini adalah gambaran orang yang dihukum karena telah melakukan zina ghairul muhsan. Ia dicambuk menggunakan rotan sebanyak 100 kali dan disaksikan oleh beberapa banyak orang. Dan orang yang menyambuk itu ada tim khusus atau al-bujur tersendiri. Nah, ini dicambuk ya. Itu adalah gambaran video orang yang telah melakukan zina ghairul muhsan dan dicambuk. Yang selanjutnya adalah dasar penetapan hukum zina. Cara membuktikan zina itu yang pertama, membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan 4 orang saksi. Jadi ketika ada orang yang mendakwa itu orang melakukan zina, harus ada 4 orang saksi, dan saksinya itu harus 4 orang laki-laki, dan para laki-laki itu harus benar-benar orang yang jujur. Ketika ada seseorang yang mendakwa orang itu melakukan zina, tapi orang tersebut saksinya hanya 1, berarti orang itu tidak bisa mendakwa bahwa orang itu telah melakukan zina. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 15 yang berbunyi, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhadu 'alaihinna arba'atan minkum, yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 15 ini dijelaskan bahwa ketika orang yang mendakwa telah melakukan zina harus ada 4 orang saksi. Yang kedua adalah terdapat pengakuan dari pihak pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Ketika ada orang yang telah melakukan zina kok mengakuinya dengan sendiri, tidak ada orang yang mendakwa, itu bisa dihukum rajam. Pelaku yang membuat kenyataan berzina syaratnya harus balik dan berakal. Misalnya ada orang gila kok mengaku bahwa ia telah melakukan zina, itu tidak bisa dihukum zina karena akalnya tidak sehat. Dan selanjutnya adalah hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, hikmah diharamkannya zina adalah menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Jadi ketika orang yang telah melakukan zina kok hamil di luar nikah, kan nasabnya tidak jelas. Jadi hikmah diharamkannya zina itu agar terhindar dari tidak jelasnya nasab. Yang kedua adalah dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Jadi orang yang telah melakukan zina berarti ia sudah tidak suci. Ketika orang yang berhati-hati tidak melakukan zina, maka kesuciannya akan terjaga. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina, memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut mendekati zina dan tidak melakukannya. Jadi ketika seseorang dihukum rajam, kan disaksikan banyak orang seperti pada video yang tadi, maka orang yang melihat hukuman rajam tersebut atau cambuk tersebut, ia akan takut. Oh ya, begitu ya orang yang telah melakukan
upaya peliharian dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin, seperti AIDS atau HIV. Jadi hikmah yang keempat ini adalah supaya terhindar dari penyakit-penyakit kotor. Misalnya penyakit kotor seperti HIV atau AIDS. Nah, penyakit AIDS atau HIV itu sendiri penyebarannya melalui hubungan intim atau bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kelima, terhindari dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah melakukan perzinahan seperti pengguguran janin dan pembunuhan karena ingin menghindari dari rasa malu. Nah, ketika ada seseorang yang telah melakukan zina, kok ia hamil, biasanya itu ia akan mengaborsi anaknya tersebut. Nah, perbuatan aborsi itu sendiri termasuk perbuatan kejahatan. Dan aborsi itu sendiri bagaimana? Ada yang tahu aborsi itu yang gimana? Tidak tahu Pak, aborsi yang gimana Pak? Aborsi itu orang yang sudah hamil kan, itu biasanya meminum obat-obat terlarang. Supaya apa? Supaya janin yang ada di rahim ibunya itu keluar atau mati. Kenapa orang yang melakukan zina biasanya aborsi? Supaya terhindar dari rasa malu. Dan orang yang mengaborsi itu kan masuk orang yang sangat tercela sekali. Jadi hikmah yang kelima ini adalah supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan seperti aborsi. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham bisa ditanyakan? Ada Pak? Ya, silakan Mas Jawab. Antaranya zina Boyungson sama zina Muson itu bagaimana perbedaannya? Ya, kalau zina perbedaan zina muson dan Boyungson itu, kalau zina muson, orang yang melakukan zina muson adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan, ya kan, yang sudah menikah. Jadi seseorang yang sudah menikah kok melakukan hubungan intim tidak dengan suami atau istrinya, itu dinamakan zina muson. Nah, zina muson itu ketika ada laki-laki dan perempuan tadi berhubungan intim, namun tidak dengan istrinya, dengan orang lain, tapi orang tersebut sudah menikah. Nah, sedangkan zina Boyungson itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah secara agama. Jadi orang yang melakukan zina tersebut belum menikah, jadi masih gadis dan perjaka. Seperti Mas Jawa itu masih perjaka. Tidak, Dan mas yang lainnya juga masih perjaka. Nah, ketika seseorang kok berhubungan seks atau bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan di luar menikah, itu dinamakan zina Boyungson. Nah, tadi zina Boyungson hukumannya bagaimana? Dicambuk. Ya, dicambuk 100 kali. Dan hukumannya bagi orang yang melakukan zina muson Dirajam. dirajam. Ya. Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Yang belum paham? Tidak Ya. Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Berhubung waktunya sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada siang hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.